Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini akan bercerita atau saya akan bercerita tentang Mbah Srimpet, yaitu Adipati Lasem. Yang mungkin belum banyak yang mengenal sosok Mbah Srimpet, Adipati Lasem yang sakti mandraguna dan bijaksana, yang makamnya berada di belakang Masjid Jami Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Mbah Srimpet atau Raden Bagus Srimpet merupakan Adipati Lasem dengan gelar Teja Kusuma. Mbah Srimpet selain dikenal sebagai adipati yang sakti mandraguna, ia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana. Nama Raden Bagus Srimpet sendiri merupakan panggilan akrab dari sang ibu. Konon saat masih kecil, Mbah Srimpet sering mengikuti orang tuanya kemanapun pergi, lantaran dirinya sering berjalan di depan sehingga dianggap nyerimpeti atau menghalangi. Mbah Srimpet juga dikenal dengan nama Ki Ageng Punggur. Disebut Ki Ageng Punggur karena Mbah Srimpet sering bertapa di perbukitan Punggur untuk olah spiritual. Menurut silsilah, Mbah Srimpet adalah anak dari Pangeran Santiwira. Jika ditarik garis keturunan ke atas sampai pada Santi Puspa yang merupakan kakak Sunan Kalijaga, Mbah Srimpet dikenal sebagai sosok yang bijak dan cerdas. Ia adalah menantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Mbah Srimpet diangkat menjadi Adipati Lasem bergelar Adipati Teja Kusuma pada tahun 1585 Masehi. Kala itu Lasem berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan Mbah Srimpet berada di sekitar alun-alun Lasem, berbeda dengan para pemimpin pendahulunya yang menjadikan pusat pemerintahan di daerah Bunang Binawung, Puri Krian, Desa Sumber Girang maupun Cologowo, Desa Soditan. Sekitar tahun 1588 Masehi, Mbah Srimpet dibantu Mbah Sambu mendirikan Masjid Jami Lasem. Dari berbagai referensi, Mbah Srimpet menerapkan konsep Mataraman saat menjabat sebagai Adipati Lasem. Salah satu contohnya adalah konsep perpaduan pusat kota antara masjid, keraton, dan alun-alun dalam satu kawasan. Mbah Srimpet hidup pada masa Kesultanan Pajang. Semasa memimpin, Mbah Srimpet banyak dibantu para tenaga ahli dalam menjalankan konsep tata kota praja, kombinasi keraton, masjid, dan alun-alun. Bukti-bukti tersebut memperkuat betapa majunya agama Islam pada masa pemerintahan Mbah Srimpet. Sejarah awal Islam di Lasem sendiri hadir ketika kepemimpinan Wirabadra dan berlanjut hingga kepemimpinan Wiranegara Mbah Brayut. Saat kepemimpinan Wiranegara, agama Islam ditetapkan sebagai agama resmi keraton. Artinya Mbah Srimpet atau Adipati Teja Kusuma tinggal meneruskan penyebaran agama Islam di Lasem, Rembang, dan sekitarnya. Maka Mbah Srimpet hingga saat ini ramai dikunjungi para peziarah, dan berbagai daerah mereka datang dengan berbagai tujuan. Bahkan banyak dari mereka yang secara khusus ziarah ke makam Mbah Srimpet untuk bertawasul agar mendapat limpahan berkah agar amanah dalam menjalankan sebuah jabatan. Itulah salah satu kisah dari beliau Mbah Srimpet. Dan di sini saya juga mendapatkan sebuah cerita atau sejarah yang tidak kalah unik juga, karena beliau ini seorang waliullah, seorang tokoh di Lasem yang menjadi Adipati Lasem. Beliau ini mempunyai sebuah karomah, yaitu ketika ada drone di atasnya, itu pernah terjadi drone-nya itu goncang ketika di saat drone tersebut di tengah-tengah makam beliau. Itu luar biasa sekali, karena sebab ini terjadi pada era yang sudah maju, bukan di masa dahulu. Karena adanya drone tersebut,
itu menjadikan sebuah bukti bahwasannya wali-walinya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan yang sangat luar biasa, seperti beliau Mbah Serimpet ini. Makam beliau ada di belakang Masjid Jami' Lasem, dan panjenengan semua yang ingin berziarah ke makam beliau bisa langsung ke kota Lasem dan langsung saja ke belakang Masjid Lasem. Disitulah keramatan Mbah Serimpet yang juga beliau itu pemimpin Lasem pada zamannya. Dia ini juga sering sekali dihauli, entah itu haulnya pada bulan apa atau tahun atau bulan apa saya nggak paham, tetapi setiap tahun beliau ini dihauli. Mungkin bila mana ada yang ingin mengetahui haulnya, bisa saja kalian semua untuk coba untuk mencari tahu haulnya itu pada bulan apa. Saya belum begitu paham ya. Dan semoga tayangan ini menjadi tayangan yang berkah, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kalau bukan ulama-ulama kita, siapa lagi yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bukan mereka yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa lagi? Karena adanya mereka, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya mereka, Indonesia aman sentosa. Karena adanya mereka, Lasem jaya sampai pada hari ini. Dan alhamdulillah, dengan adanya beliau-beliau ini menjadikan keberkahan anak cucunya. Dari saya mengundurkan diri dari channel Sunnah Hikmah. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.